harus segera dibawa ke ruang perawatan. Sedangkan di lokasi yang berbeda, dengan menggunakan cervical collar yang masih terpasang di lehernya, Baralam pun menjelaskan bahwa menurut informasi yang telah dia dapatkan, Olivia memang diketahui sering berkunjung ke India di setiap tahunnya. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ada 122 wanita dari seluruh dunia yang juga melakukan aktivitas yang serupa. Di mana menurut data yang ada, mereka semua berasal dari kalangan yang kaya raya, termasuk wanita yang bernama Elena yang berasal dari Italia. Kemudian ketika menyadari jika hari itu Elena pasti akan kembali datang ke India, tanpa membuang-buang waktu mereka pun segera menanti kedatangannya di bandara. Dan lanjut cerita nih, setelah Yasoda tersadar dari pingsannya tanpa disengaja, dia melihat ada salah satu perawat yang menggunakan cincin milik Kajal. Dan karena semakin merasa curiga, dia pun mencoba untuk segera mencari tahu akan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun tak lama setelah dia keluar dari dalam ruangan, dia dihampiri oleh Gautam yang membuat tubuhnya seketika melemah dan jatuh ke pelukannya. Lalu di saat itulah, dia pun melihat adanya kepulan asap yang keluar dari salah satu ruangan yang berada di sana. Kemudian agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Gautam pun meminta kepada Sudama untuk segera membawa Yasoda kembali ke kamarnya. Sementara di waktu yang bersamaan, setelah mengikuti taksi yang ditumpangi oleh Elena, secara tiba-tiba Elena malah berhenti di tepi jalan. Hingga tak lama kemudian dia pun naik ke dalam mobil berwarna hitam yang datang untuk menjemputnya. Namun tanpa Rishi sadari, ternyata pedagang yang berada di sana nyatanya adalah seorang mata-mata dari kelompok Sonu, sehingga pengintaian mereka pun akhirnya bisa diketahui. Kita kembali ke Yasoda nih, karena tak dapat menggapai burung merpati yang masih hinggap di luar jendela, dia pun segera mencari benda yang dapat dia gunakan. Namun di saat yang bersamaan, Gautam juga terlihat sedang meminta bantuan kepada Sudama untuk memberikan obat ke kamar Yasoda. Dan setelah Yasoda berhasil membuka jendelanya menggunakan sebilah pisau, dia pun merasa sangat terkejut ketika menyadari jika burung merpati yang selama ini dia lihat ternyata hanyalah sebuah gambar visual. Oleh karena itulah, dia pun langsung menghancurkan layar besar yang berada di sana, yang mana itu juga bersamaan dengan langkah Sudama yang bertujuan masuk ke dalam kamar Yasoda. Tetapi untungnya, apa yang dia lakukan tidak diketahui oleh Sudama. Lalu setelah mendapatkan informasi jika kini Lela sedang dibawa ke zona 2, Yasoda terlihat sangat khawatir, mengingat bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang telah menyadari kejanggalan yang terjadi di sana. Hingga tak lama kemudian barulah diketahui jika alasan Yasoda jatuh ke pelukan Gautam ternyata hanyalah untuk mengambil kartu akses miliknya. Dan setelah dia melepas gelang sekaligus menatap ke arah cermin, dia pun mulai memberanikan diri untuk menyelinap masuk ke lorong zona 2 dengan menggunakan kartu akses milik Gautam. Sedangkan di lokasi yang berbeda nampaknya telah terjadi kebingungan terhadap kelompok Rishi, karena setelah mereka mengikuti mobil tersebut, mereka malah tersesat di dalam hutan. Dan di saat mereka baru saja ingin pergi dari sana, muncullah sekelompok kerbau yang menghadang laju mereka. Bahkan, salah satu tanduk dari kerbau itu juga terdapat alat pengacau sinyal, sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan. Hingga tak lama kemudian muncullah sosok pria dengan membawa lentera yang langsung menggiring mereka pergi ke suatu tempat. Sementara dikala Yasoda ingin menyelamatkan Lela yang dibawa masuk ke dalam ruangan, dia pun dihampiri oleh Jenny yang ingin memberitahukan bahwa Yasoda tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam. Sebab selain memiliki 16 lapisan sistem keamanan, di sana juga sangat amatlah gelap sehingga dia harus menggunakan kacamata infrared agar bisa melihat visual dengan jelas. Dan setelah mendengar bagaimana cara Jenny menjelaskannya, Yasoda mulai bertanya-tanya, di mana kecurigaan itu pun langsung terjawab dikala Jenny melepaskan benda yang berada di balik pakaiannya. Dan dengan terbongkarnya identitas Jenny, dia pun segera membawa Yasoda masuk ke dalam ruang petugas kebersihan, sehingga perkelahian pun tak dapat terelakkan, di mana pukulan demi pukulan telah Jenny layangkan. Sementara Yasoda kerap melakukan perlawanan dan terus menggunakan barang-barang yang berada di sekitaran, sampai akhirnya Jenny pun harus tewas terbunuh akibat adanya pecahan botol yang menusuk tepat di lehernya. Bahkan jasadnya juga harus tertimpa rak besi yang berada di sana. Dan setelah masuk ke dalam ruang operasi, kekhawatiran Yasoda semakin meningkat, sebab di saat dia hanya melihat adanya bercak darah beserta beberapa peralatan operasi tanpa menemukan di mana keberadaan sahabatnya. Dan karena pintu di ruang petugas kebersihan masih terbuka lebar, Nagu yang merasa curiga segera bergegas untuk memeriksanya, sehingga dia pun merasa sangat terkejut dikala mendapati tubuh Jenny yang sudah berlumuran darah. Lalu setelah dia memeriksa rekaman CCTV sesuai perintah yang diberikan oleh Madu, akhirnya mereka berdua mengetahui jika Yasoda lah yang telah melakukannya. Sementara di saat Yasoda masuk ke dalam ruangan yang penuh akan asap, dia pun merasa sangat terkejut karena ternyata itu adalah ruangan penyimpanan mayat yang telah dibekukan. Dan rasa curiga seketika berubah menjadi kesedihan yang amat sangat mendalam,
dikala dia menemukan kedua jasad sahabatnya yang sudah terbujur kaku disimpan di dalam sebuah kotak besar yang ditutup oleh plastik. Hingga tak lama kemudian ketika dia menyadari kehadiran Ragu yang datang untuk menangkapnya, Yasoda segera berusaha untuk bersembunyi.